Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan coba belajar tentang bagaimana melakukan pemeriksaan di bidang muskuloskeletal. Pada prinsipnya sama antara pemeriksaan muskuloskeletal dengan pemeriksaan di bidang yang lain. Perbedaannya mungkin hanya di status lokalis nantinya. Nah, prinsipnya apa? Yang pertama, tentunya kita harus memastikan, membedakan antara ini saya periksa pasien di emergensi atau di poliklinik. Karena tentunya akan berbeda antara menghadapi pasien di emergensi dengan di poliklinik. Saat kita menghadapi pasien di emergensi, tentunya yang pertama kali kita lakukan adalah ATLS prosedur. Ya, jadi ATLS prosedur adalah periksa dulu airway, breathing, circulation, disability, exposure. Itu dulu yang pertama. Oke, setelah itu baru ke step berikutnya. Nah, itu beda dengan kalau kita berhadapan dengan pasien yang non-emergency. Jadi step itu kita lewati langsung ke proses anamnesis dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dulu ke settingan kasus kalau kita berhadapan dengan pasien emergency di UGD. Oke, kita sekarang mulai dari settingan pasien kita temukan di UGD sudah dalam keadaan tertidur. Jadi kita lakukan pemeriksaan tentunya sesuai dengan sense of emergency kita. Jadi cek tadi primary survey dulu. A, B, C, D, E. Kembali lagi ke situ. Nah, cara ngecek A, B, C, D, E nanti kita pelajari bahwa yang pertama kita harus tentukan patensi jalan nafasnya, kemudian breathingnya, kemudian circulation. AB mungkin bisa kita cek dengan kita tanyakan ke pasiennya namanya siapa, rumahnya mana, kayak gitu. Apakah ada keluhan dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung mengecek AB. Kemudian circulation kita cek tensinya, nadinya gitu, kita cek, kita lihat apakah ada sumber-sumber perdarahan di mana kita cek. Itu untuk circulation. Untuk menentukan apakah dia dalam kondisi pre-shock atau shock, nah itu dengan ngecek C. Untuk disability, pasien dengan kondisi misalnya datang dengan penurunan kesadaran, tentunya kita curiga apakah ada cedera pada kepalanya, bagian otaknya. Kemudian tadi yang terakhir exposure, kita harus buka semua, benar-benar kita buka semua untuk mengekspos bagian-bagian seluruh tubuh apakah ada cedera atau tidak. Karena kita berbicara muskuloskeletal, biasanya kasusnya yang terbanyak adalah datang karena trauma. Kecuali pasien bukan datang dengan trauma, mungkin kita tidak perlu ekspos terlalu lebar gitu ya, seperlunya aja. Nah, kalau trauma, dia trauma benturan biasanya atau terutama kalau kecelakaan lalu lintas, dia kan nggak pilih-pilih trauma di bahu aja, abdomen aja, enggak. Kan mekanisme injurinya akan kompleks sekali sehingga memungkinkan untuk terjadi cedera di manapun, di bagian tubuh manapun. Makanya perlunya exposure seperti itu supaya tidak terlewat. Oke, harusnya ini dibuka semua. Setelah selesai tidak ada masalah, kemudian kita tentukan bahwa pasien ini stabil, no life threatening. Kemudian berikutnya ke step berikutnya adalah ke secondary survey. Di secondary survey kita anamnesis ke pasiennya. Keluhan utamanya apa? Nah, keluhan utama muncul, kemudian setelah itu kita breakdown lagi, kita gali lagi riwayat penyakit sekarang ya. Biasanya keluhan pasien adalah nyeri paling banyak. Keluhan yang lain banyak, benjolan, di bidang muskuloskeletal banyak banget keluhannya. Benjolan, kemudian gangguan fungsi, ada pincang limping, atau gangguan indera perasa, sensibilitas, dan lain sebagainya.
gerakannya terganggu, perubahan bentuk, macam-macam keluhannya. Nah, kita di sini perumpamannya adalah kasusnya adalah trauma, kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian di anamnesis jangan lupa kalau misalnya memang ada riwayat, kita tentukan dulu apakah ada riwayat trauma atau enggak. Riwayat trauma di sini untuk menentukan kelanjutannya dari anamnesis kita ke arah mana, pemeriksaan fisik ke arah mana dan lain sebagainya. Jadi bedakan dulu ini ada riwayat jatuh atau enggak. Nah, kalau trauma, lanjut kita lihat mekanisme injury-nya, mechanism of injury-nya. Kalau dia jatuh, misalnya jatuh dari mana? Ketinggian, lalu lintas gitu ya. Kalau lalu lintas dia posisi bonceng atau di depan, kemudian ketabrak, jatuhnya kecelakaannya karena tabrakan head to head, side to side atau jatuh sendiri gitu ya. Kemudian tentukan apa yang terbentur duluan pada saat jatuh, apakah kakinya, badannya langsung, sikunya dan lain sebagainya, itu untuk menentukan cederanya ada di mana. Nah, itu penting, mechanism of injury-nya. Kemudian setelah kita gali seperti itu mekanisme injurinya, kita lihat keluhan yang lain yang menyertainya, ada atau enggak. Kemudian juga ada riwayat pengobatan ditanyakan. Kadang pada pasien-pasien yang cedera sudah dipijat gitu ya, ke sangkal putung, alternatif dan lain sebagainya. Itu untuk menentukan prognosis penanganan kita berikutnya. Tentunya yang datang awal beda dengan datang yang sudah lama ya, neglected, kasus neglected. Jadi harus kronologis dalam anamnesis. Jadi tentukan waktunya kejadian, itu sangat penting banget untuk penanganan dan prognosisnya. Ya, jangan lupa pada anamnesis berikutnya setelah RPS sudah ditanyakan semua faktor pemberat yang memperingan mungkin kalau ada. Kemudian kita tanyakan riwayat penyakit dahulu apa, ya, atau ada penyakit-penyakit jantung, ada penyakit asma dan lain sebagainya. Di penyakit keluarga juga digali seperti itu. Kemudian apakah ada riwayat alergi, apakah ada riwayat merokok dan lain sebagainya, riwayat sosialnya gimana, apakah ini pasien sering jatuh. Nah, itu kita harus berpikir, wah ini udah langganan jatuh, itu juga harus menentukan prognosis berikutnya. Setelah anamnesis selesai, berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Nah, seperti tadi dibahas dalam pemeriksaan fisik, kita tidak langsung fokus ke status lokalis, ya. Tetap kita mulai dengan status generalis dulu, secara umum dilihat, secara keseluruhan. Status generalis dimulai dari head to toe. Jadi dari kepala sampai ujung jempol kita periksa, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, tentunya kita tidak memeriksa karena ini kasus adalah kasus trauma misalnya ya, muskuloskeletal di emergency. Kita nggak periksa terlalu detail sekali, tapi kita periksa sesuai dengan kasusnya, case-nya. Kalau ini kasus trauma, benturan, tentunya kita ngelihat apakah ada trauma di kepala gitu kan? Yang kita cari itu, apakah ada trauma di leher? Apakah ada trauma di torak dan lain sebagainya? Tentunya yang kita cari adalah tanda-tanda trauma. Nggak usah cari yang lain, misalnya gangguan bentuk kepala, mikrosefal dan lain sebagainya, itu tidak ada hubungannya dengan trauma. Jadi yang ada hubungannya. Kecuali kalau dia datang dengan kasus kelainan kongenital misalnya, ya tentunya kita cari head to toe-nya, kita cari apakah di kepala ada kelainan kongenital, di leher ada kelainan kongenital, gitu ya. Nah, kembali lagi ke kasus trauma. Kasus trauma setelah kita expose semua, harusnya kita buka bajunya, kita buka sebisa mungkin celananya, tapi ya ditutup tetap ya. Kalau perempuan, laki-laki atau sudah informed consent, ada teman yang ikut mendampingi dalam pemeriksaan. Kemudian kita kembali ke pemeriksaan head to toe tadi. Head to toe apa pemeriksaan dari kepala, leher,
torak, abdomen, pelvis. Kemudian kita balik, lock roll, lihat spine, tulang belakang. Kemudian baru ekstremitas. Ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Kita cek semua. Tergantung dari kasus yang mau kita hadapi. Yang ada hubungannya. Tadi ya, catatannya seperti itu. Jadi biar waktu tidak habis. Nggak percuma terbuang. Kemudian setelah itu baru kita berikutnya ke status lokalis. Nah, status lokalis ini sangat spesifik untuk pemeriksaan muskuloskeletal karena di sini adalah yang khasnya di situ. Status lokalis terdiri dari 1 look, 2 feel, 3 move, dan yang keempat adalah special test. Ya, itu jangan lupa, itu harus dilakukan pada pemeriksaan muskuloskeletal. Pada saat look atau inspeksi, kita lihat, misalnya dalam hal ini pasien datang tadi dengan keluhan nyeri di tangan sebelah kiri. Nah, tangan itu sebenarnya adalah bagian dari wrist ke atas. Tapi biasanya orang awam bilang ini tangan, semua tangan. Nah, kemudian kita pastikan di mana letak kelainannya. Gitu ya. Pada status lokalis kita lihat, benar kita lihat. Inspeksi dulu. Jangan keburu untuk palpasi atau digerakkan. Kita lihat inspeksi. Oh, terlihat ada kemerahan hiperemis pada daerah sepertiga dari antebrachi. Luasnya sekian. Apakah ada luka robek atau hanya ekskoriasi? Kita lihat. Apakah ada deformitas di situ? Apakah ada angulasi? Apakah ada rotasi dari tangan? Apakah ada kelainan-kelainan yang lain? Gitu ya. Atau ada pemendekan, shortening. Nah, itu kita bisa lihat dengan look dan lain sebagainya. Kemudian baru ke berikutnya adalah ke feel. Setelah look kita selesai, berikutnya feel, palpasi. Kita palpasi di sini. Oh, kemungkinan lukanya ada di regio antebrachi. Kita cek dari yang sehat ke yang sakit. Dari mulai tulang yang kita palpasi atau soft tissue yang kita palpasi, kita lihat, kita raba. Oh, ini daerah ulna. Daerah ulna dari siku, kita palpasi apakah dia sakit, sakitnya di mana? Oh, gitu ya. Misalnya dia keluhan nyeri, ya udah di tengah, kemungkinan di tengah. Radius kita palpasi, gitu ya. Mana yang sakit? Tenderness-nya ada di mana? Nyeri tekannya ada di mana? Begitu juga joint. Kita palpasi juga. Apakah ada keluhan? Apakah ada instability di situ di jointnya? Nah, kita bisa tentukan. Pada palpasi, selain kita ngelihat tenderness-nya, nyeri tekannya, kita juga lihat apakah ada krepitasi. Kadang secara tidak sengaja kita bisa meraba krepitasi. Nah, krepitasi tidak boleh kita sengaja mengecek ya, karena itu sakit sekali, morbidity. Jadi kita kalau tidak sengaja ada krepitasi, kita bolehlah laporkan bahwa ada krepitasi. Kemudian di palpasi bisa kita cek sekaligus kelainan neurovaskular. Pemeriksaan ada nggak kelainan neurologi di situ dengan dermatom, dengan myotom. Apakah ada kelainan vaskularisasi di situ? Tentunya dari inspeksi, palpasi gitu ya, diraba nadinya sampai CRT dan lain sebagainya untuk memeriksa neurovascular disturbance, ada atau enggak. Berikutnya yang kita periksa adalah move, gerakan. Biasanya pasien dengan trauma akan mengalami penurunan gerakan akibat dari nyeri. Tapi tetap kita harus gerakan pasif dulu, baru gerakan aktif. Pasien disuruh gerakan, Pak, digerakkan. Oke, bisa. Seberapa derajatkah? Normal atau enggak normal? Kemudian kita lakukan gerakan aktif. Oh, dengan gerakan gerakan aktif dulu, gerakan aktif dulu, baru gerakan pasif. Gerakan aktif dulu, seberapa berkurang, baru kita confirm ke gerakan pasif. Gerakan pasif kita lakukan, bertambah nggak? Oh, bertambah. Kemungkinan ada sesuatu di organ yang menggerakkan bagian itu. Nah, itu untuk
move. Look, feel, move. Dan terakhir, jangan lupa adalah pemeriksaan special test. Nah, pemeriksaan special test adalah meriksa secara spesifik untuk organ atau jaringan tertentu. Biasanya itu pada joint, biasanya pada sendi-sendi. Apakah sendi wrist joint, ataukah sendi elbow, shoulder, knee gitu ya. Banyak sekali special test yang spesifik untuk tertentu. Misalnya, kalau tangan biasanya kita curiga apakah ada dislokasi dari distal radio-ulnar joint. Nah, kalau ada dislokasi biasanya ini ulnanya lepas gitu ya. Nah, special testnya adalah piano key sign. Ya, kita palpasi ini ya, bergantian. Nah, akan terasa bahwa kayak kita neken tuts piano. Dia akan ada rasa baliknya di ulnanya akibat dari ligamennya yang putus. Itu salah satu contohnya. Nah, setelah kita lakukan status lokalis, berikutnya adalah tentukan differential diagnosis. Nah, differential diagnosis tentunya berdasarkan tergantung bisa dari kelainannya tadi, misalnya dari trauma apa DD-nya, penyakit kongenital apa aja di situ. Kemudian penyakit degeneratif mungkin bisa terjadi apa. Nah, itu bisa digunakan sebagai DD. Atau differential diagnosis bisa berdasarkan secara anatomi, misalnya di daerah sini. Daerah sini ada apa? Dari mulai kulit, di bawahnya ada fascia, otot gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada tulang, di sini ada tulang ada 2, ada radius, ada ulna di sini. Nah, itu bisa dijadikan differential diagnosis kemungkinan cedera pada situ. Nah, itulah yang menjadi pedoman kita yang nantinya untuk menentukan pemeriksaan penunjang apa yang akan kita lakukan. Nah, pemeriksaan penunjang ini banyak ya, dari mulai yang paling standar adalah pemeriksaan X-ray ya. Tapi selain X-ray, kita bisa ada pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi, kemudian CT scan, MRI, ENMG, dan lain sebagainya. Tergantung kegunaannya, kita akan pakai mana. Kalau untuk screening awal, mungkin X-ray sudah cukup. Kalau lebih spesifik lagi, untuk tulang mungkin kita butuh CT scan dan lain sebagainya. Tergantung kebutuhan dan fasilitas yang ada di situ. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan penunjang untuk mengeksklud tadi differential diagnosisnya yang banyak, akhirnya kita menemukan diagnosis kerjanya, diagnosis pastinya. Nah, pada pemeriksaan penunjang, kembali lagi pemeriksaan penunjang pada pemeriksaan ronsen yang memang paling sering dilakukan. Jangan lupa kita tentukan pemeriksaan ronsen yang ada di iluminator. Nanti kita periksa. Oke? Kalau kita dapat hasil X-ray yang seperti ini sebagai contoh, ini tidak ada nama, gitu ya. Kita tentukan bahwa ini layak baca atau enggak. Ya, tentunya ini enggak layak baca karena 2 sendi tidak tercakupi, kemudian kontrasnya tidak terlalu kontrasnya sih bagus, kemudian identitasnya enggak ada, ya. Ini masih tidak acceptable untuk dibaca. Nah, kita umpamakan ini masih bagus ya, acceptable untuk dibaca. Pertama yang kita lakukan adalah tentukan dulu identitasnya. Identitas pasien benar, pastikan bahwa ini benar milik pasien. Yang kedua, kemudian kita tentukan alignment-nya. A, B, C, S. Alignment, bone, cartilage, soft tissue. Jadi kita tentukan itu. Alignment kita tentukan kesegarisannya. Oh, ini mal-alignment ya. Ini ada valgus atau varus atau rotasi dan lain sebagainya. Kemudian bone kita lihat ada diskontinuitas di sini. Diskontinuitas tulang di radius 1/3 bagian distal. C, cartilage, kita lihat apakah ada
kelainan pada permukaan sendi, atau di sini ada terlihat adanya dislokasi. Dislokasi dari radio ulnar joint yang bagian distal. Kemudian terakhir ada soft tissue. Kita lihat apakah ada soft tissue swelling atau tidak akibat dari suatu proses peradangan. Nah, dari sini ABCS kita bisa tentukan, kemudian tadi ya step berikutnya diagnosis pasti yang kemudian kita bisa tentukan untuk menentukan treatmentnya. Nah, treatment pada prinsipnya kita bagi menjadi non-operatif dan operatif. Yang non-operatif apa? Yang non-operatif ya bisa terapi yang kausatif gitu ya, simptomatik gitu ya. Apa yang kita akan berikan? Simptomatik misalnya obat-obatan anti nyeri. Kausatif misalnya karena infeksi ya kasih obat antibiotik. Suportif mungkin butuh kalsium, vitamin C dan lain sebagainya. Nah, itu kelompok pengobatan apa yang farmakologik atau non farmakologik. Kalau farmakologik mungkin tadi itu ya, terapi cairan, nutrisi, kausatif, suportif gitu ya. Setelah itu yang non farmakologik, misalnya dilakukan imobilisasi. Kalau memang diperlukan imobilisasi, kalau terjadi cedera pada soft tissue atau hard tissue, maka kita lakukan imobilisasi. Dan itu harus dipelajari teknik-tekniknya. Karena masing-masing sendi, masing-masing organ akan beda. Pemakaiannya, jenisnya beda, indikasinya beda. Kadang bisa satu cara bisa dipakai untuk beberapa bagian, atau satu bagian bisa dikombin antara satu cara yang satu dengan cara yang lain. Jadi sangat ini banget. Ya bisa dipakai nggak cuma dengan satu alat, tapi bisa kombinasi beberapa alat. Nah, kemudian tentunya itu nanti di bab tersendiri untuk teknik imobilisasi. Kemudian yang terakhir tentunya tindakan operatif. Yang penting kalian tahu mana indikasi yang harus dioperasi, mana yang mungkin tidak perlu operasi. Oke, jadi seperti itu kira-kira garis besar dalam hal pemeriksaan di muskuloskeletal. Mudah-mudahan kalian paham sehingga kalian dapat menerapkan pemeriksaan ini dimanapun ya, di dalam pendidikan maupun target kita di nanti waktu di lapangan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.